Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum pada topik 4 tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD dalam kemampuan mengaplikasi atau menerapkan. Dengan anggota kelompok saya Anissa Yudia Puspitasari, Nailil Mona, Radif Nur, Riyadatus Solihah, dan Salsabila Zairotul. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. UPD memiliki penilaian yang terbuka berupa penilaian uji kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian dan evaluasi UPD terdiri atas 6 aspek yang terdiri dari penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Pada kelompok kami akan menjelaskan lebih mendalam mengenai aplikasi atau menerapkan. Dalam aspek kemampuan aplikasi, bagaimana kemampuan aplikasi ini bisa berjalan secara efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun atau graceful. Poin pertama adalah efektif. Efektif artinya dapat memberikan pengaruh dan membawa hasil yang positif. Untuk mencapai keefektifan dalam pembelajaran, kuncinya adalah dengan menggunakan asesmen diagnostik. Efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Penilaian bergantung pada kepemilikan alat asesmen yang efektif. Rubrik adalah cara yang berguna untuk mengkomunikasikan harapan dan menilai berbagai keterampilan dalam pengetahuan konten, keaslian, keandalan, volume, validitas, dan ragam. Poin kedua adalah efisien. Menurut KBBI, kata efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Efisien bermakna sebagai usaha atau proses dalam menyelesaikan sesuatu secara optimal. Efisien berkaitan dengan waktu. Contoh penerapannya adalah bagaimana siswa dapat mengalokasikan atau meminimalkan waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugasnya saat praktikum, saat membuat proyek, berdiskusi kelompok, atau menyampaikan tugas dan datang ke sekolah tepat waktu. Pada aspek efisien, hal yang diinginkan adalah peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan praktikum dan diskusi dengan tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Indikatornya, yang pertama, peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan praktikum dan diskusi lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kedua, peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan praktikum dan diskusi dengan tepat waktu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan dan diskusi dengan waktu tambahan. Nah, setiap indikator ini memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu 3, 2, dan 1. Kriterianya akan mendapatkan skor 3 apabila 3 aspek indikator terpenuhi, mendapatkan skor 2 apabila 2 aspek indikator terpenuhi, dan mendapatkan skor 1 apabila 1 aspek di indikator terpenuhi. Ketiga, fasih. Menurut KBBI, kata fasih adalah merupakan kelancaran, bersih, dan baik dalam mengucapkan lafalnya. Kaitannya dengan aspek aplikasi atau menerapkan dalam proses pembelajaran adalah mengenai kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat maupun berargumen pada saat diskusi dengan lancar tanpa terbata-bata serta menggunakan bahasa dan tutur kata yang baik. Nah, pada aspek fasih, hal yang diinginkan adalah peserta didik mampu menyajikan atau menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya secara lancar. Nah, indikator mendapatkan skor 3 apabila bisa menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Kemudian penyampaian dengan lancar dan tidak terbata-bata. Dan yang ketiga, penyampaian terstruktur secara jelas dan tepat. Nah, mendapatkan skor 3 apabila 3 indikator ini terpenuhi dan mendapatkan 2 skor apabila 2 aspek dari 3 indikator yang terpenuhi dan 1 apabila ada 1 aspek pada indikator yang terpenuhi. Selanjutnya adalah adaptif. Menurut KBBI,
adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif dapat dilihat dari sikap. Hal pokok dalam hal adaptif yakni yang pertama, personal living skill, menyangkut keterampilan menolong dirinya sendiri, yaitu dengan dilihat ketika makan, berpakaian, maupun aktivitas yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah social living skill yang menyangkut pada keterampilan sosial, di mana peserta didik bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan, baik tata krama dan lain-lain, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kaitannya dengan aplikatif adalah perilaku yang bisa diukur adalah social living skill. Kemudian untuk kriteria adaptif ini, hal yang diinginkan adalah peserta didik dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kelompoknya dengan 3 indikator. Yang pertama, bisa berkomunikasi dengan kelompok, yang kedua, bekerja sama dengan kelompok, dan yang ketiga, berkontribusi dengan kelompok. Akan mendapatkan skor 3 apabila 3 aspek tersebut terpenuhi, mendapatkan skor 2 apabila hanya 2 aspek yang terpenuhi, dan mendapatkan 1 skor apabila 1 aspek saja yang terpenuhi. Poin selanjutnya adalah anggun. Anggun berarti tingkah laku yang baik dan berwibawa, sikap yang sopan dan santun, serta lemah lembut dalam bersikap dan bertutur kata. Kaitannya dengan kemampuan menerapkan dalam pembelajaran adalah peserta didik dapat menggunakan pengetahuannya dan dapat menunjukkan sikap atau aspek afektif yang baik, seperti bertutur kata secara sopan, penggunaan bahasa yang jelas, serta tingkah laku yang sesuai dengan norma. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku dan berbudi bahasa yang baik secara konsisten dan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Dalam rubrik penilaian, contohnya pada saat menulis laporan praktikum, aspek yang dinilai adalah kerapian tulisan dan kreatif dalam merangkai kata maupun kalimat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.